namaku Daniel, seorang traveler asal Eropa yang sudah lama ingin tinggal beberapa minggu di Bali. Semua orang bilang Bali indah, penuh senyum, penuh cahaya. Tapi tidak ada yang memberitahuku bahwa di antara cahaya itu ada bayangan yang tidak boleh disentuh. Aku tiba di sebuah desa kecil di pinggiran Ubud. Bukan kawasan turistik, lebih seperti desa tua yang tenang, dipenuhi sawah dan suara jangkrik. Aku menyewa sebuah villa kecil yang letaknya agak jauh dari jalan utama. Pemiliknya, seorang pria tua bernama Pak Jero, hanya berkata satu hal saat menyerahkan kunci. Kalau malam, jangan buka pintu belakang villa, apapun yang terjadi. Aku tertawa kecil. Why? Pak Jero menatapku dengan mata tajam. Karena sesuatu dari sawah tidak suka tamu baru, aku menganggapnya lelucon tradisi. Sampai malam tiba, villa itu sunyi. Angin lembut meniup tirai. Aku sedang membaca ketika lampu di ruang tengah berkedip-kedip pelan. Dari pintu belakang, pintu yang dilarang dibuka, aku mendengar suara samar, seperti gemerisik gaun panjang yang diseret di tanah. Aku mendekat perlahan. Tidak ada orang, hanya suara shi, diikuti bisikan lembut dalam bahasa Bali yang tidak kukenal, seperti doa atau lantunan lama. Aku mundur. Jumlah bulu kuduk yang berdiri sama banyaknya dengan jumlah padi di sawah di luar. Aku kunci pintu itu 2 kali. Pagi harinya aku memutuskan bergeleng-geleng ke sawah. Udara segar, matahari hangat Bali versi surga. Tapi ketika aku sampai di belakang villa, aku melihat jejak kaki wanita di tanah. Jejak itu kecil, telanjang, seolah seseorang berjalan keluar dari sawah menuju pintu belakang villa. Dan jejak itu berhenti tepat di depan pintu. Berhenti tepat di bawah lubang kunci. Aku terdiam. Tidak mungkin ada orang lewat sini semalam, pikirku. Sawah itu luas dan tanpa jalur. Jika seseorang berjalan malam-malam, setidaknya aku akan mendengar air atau lumpur terinjak. Tapi semalam, aku hanya mendengar gaun. Malam berikutnya, ketukan terdengar. Tok, 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 lembut, teratur, seperti seseorang mengetuk dengan punggung jari. Aku menahan napas. Hello, seruku. Tidak ada jawaban. Ketukan itu berubah menjadi suara seperti seseorang sedang menggaruk. Perlahan, sangat perlahan. Krik, krik, seolah kuku panjang menggores kayu pintu. Aku mendekat sampai jarak 1 meter. Tiba-tiba, dari bawah pintu, terlihat bayangan kaki. Kaki seorang wanita. Bulat, pucat, diam saja. Lalu bayangan itu perlahan berlutut, menempelkan wajahnya ke celah bawah pintu, dan aku bisa mendengar napasnya. Pelan, dingin, aku mundur. Napasku sendiri kacau, dan pada saat itulah seseorang berbisik dari balik pintu, "Buka. Aku ingin lihat wajahmu." Aku hampir lari keluar villa. Malam itu aku tertidur di sofa, lampu menyala semua. Dalam tidurku, aku bermimpi seorang wanita Bali memakai kebaya putih panjang berjalan di sawah. Wajahnya cantik, tapi matanya kosong. Ia berhenti, menunduk, mengambil segenggam lumpur, lalu menatapku. "Kamu mengambil tempatku," katanya. Aku terbangun sambil terengah-engah. Namun seluruh lantai penuh bekas lumpur basah menuju sofa tempatku tidur. Itu bukan mimpi, seseorang atau sesuatu masuk. Aku memutuskan untuk pergi esok siang. Aku sudah tidak betah. Aku pack barang-barang, tapi memutuskan tidur dulu. Pukul 2 pagi suara keras membangunkanku. Brok, pintu belakang terbuka sendiri. Angin dingin masuk, tirai berterbangan. Aku berdiri terpaku, tidak bisa bergerak. Di tengah pintu yang terbuka, seorang wanita berdiri. Ia memakai kebaya putih panjang, rambut hitam menjuntai hingga menyentuh lantai. Kulitnya pucat seperti kapur. Bola matanya hitam penuh, tanpa cahaya. Ia berjalan masuk tanpa suara. Lantai yang diinjaknya tetap kering, seperti tubuhnya tidak menyentuh dunia ini. "Kenapa kamu tidur di rumahku?" katanya dengan suara serak namun lembut. Aku tidak bisa menjawab. "Kenapa kamu tidak pergi ketika aku meminta?" Ia mendekat, sangat dekat. Aku merasakan dingin menembus tulang. "Aku sudah menunggumu sejak semalam." Ia mengangkat tangan panjangnya. Jari-jarinya lentur dan tipis seperti akar pohon. Dan ia menyentuh wajahku. Pak Jero datang ke villa karena mendapat firasat buruk. Ia menemukan pintu belakang terbuka, tirai sobek, dan kamar berantakan. Namun yang paling aneh, ia melihat jejak kaki Daniel menuju sawah. Dan di tengah sawah, ia menemukan seorang pria asing berdiri, diam, tidak bergerak. Ketika dipanggil, pria itu menoleh, dan senyumnya terlalu lebar untuk wajah manusia. "Dia sudah mengambil tempatku," katanya dengan aksen Bali yang sempurna. Pak Jero hanya bisa mundur perlahan, karena mata bule itu bukan lagi mata manusia.